Kristen ciptaan siapa? Hah? Kristen ciptaan siapa? Pada diem semua. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayang video kali ini kita menyaksikan sebuah momen dialektika teologis yang sangat krusial dan mendalam, mempertemukan mu'alaf Kohdonitan berhadapan dengan 3 orang pendeta sekaligus. Pendedahan hujah yang begitu presisi dan mendasar ini pada akhirnya menyentuh relung batin para pendeta tersebut hingga di penghujung dialog salah satu pendeta tergerak hatinya dan menyatakan keinginan tulus untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Kristen itu bukan agama. Iya, ciptaan siapa, Pak? Istilah Kristen disebut di Antioquia. Iya, berarti siapa yang menciptakan Kristen? Akan. Iya, yang disebut Kristen siapa, Pak? Jadi, Pak? Pengikut Yesus. Siapa? Iya, namanya siapa? Gak ada nama. Orang Kelompok. Apa? Kisah 11 ayat 26, Pak. Tapi kan kelompok itu. Iya. Iya, kan ada namanya, Barnabas dan Paulus. Bukan. Coba baca, Pak, kisah 11 Baca. Enggak ada itu. Kisah 11 26, Pak, buka, Pak. 11-26. Kisah 11 ayat 26. Ya enggak ada namanya siapa. Ada namanya. Biar baca ini. Dari ayat 25, Pak, dari ayat 25. Terakhir ya. Dari ayat 25 dong. Enggak, saya mau tinggalin satu pertanyaan aja sih. Boleh, silakan, Pak Rehan. 11. Pak Rehan punya pertanyaan apa? Terlepas itu dari untuk bangsa Israel kah atau bukan bangsa Israel kayak ini ya. Yang mana? Tadi terlepas dari Septuaginta itu. Oke. Kenapa di Quran sendiri, Pak, kitab yang sempurna, tetap ada tulisan Zabur, Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil. Iya. Kenapa itu harus ada, Pak? Artinya, Memang dia sempurna dia nggak perlu ada, Pak. bukan, Bapak nggak tahu konteksnya Dan berarti. berarti dan Sempurnanya dalam hal apa Nggak maksudnya, ada. Pak? Sempurna itu dalam hal apa maksudnya? Enggak, maksudnya kan dia bilang Enggak, sempurna. iya, Bapak tahu nggak sempurnanya dalam hal apa? Lengkap lah. Lengkap lah, Pak, namanya. Kata siapa? Terperinci. Terjemahan Indonesia kan juga Al-Quran mengatakan lengkap. Iya. Sekarang saya jawab gini, Pak ya. Mengapa Quran membenarkan ya ada disebut Taurat Zabur Injil? Karena Quran punya 3 fungsi, Pak. Ini jawaban saya nih, Pak ya. Yang pertama, Quran punya fungsi apa? Musodik. Membenarkan Allah pernah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel, khusus Bani Israel, Pak ya. Bangsa Israel, Pak, bukan bangsa Melayu, Pak ya. Yang kedua, Quran juga mempunyai fungsi Al-Muhaimin sebagai batu ujian pengoreksi. Ya, Pak ya. Jadi apa yang disalahi oleh Bani Israel pada zaman itu dikoreksi oleh Quran. Quran selain itu juga punya fungsi sebagai mubayyin, menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam kitab sebelumnya dijelaskan dalam kitab Quran. Karena 3 ini, Pak, karena membenarkan makanya ada sebutan Taurat, Zabur, Injil gitu. Arti membenarkan adalah mengiyakan, menyetujui, mengamini. Memberikan. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh Taurat, Zabur, Injil, betul kata Quran. Betul. Itu artinya membenarkan. Betul. Bukan Nah, koreksi. sekarang kata Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran kepada Bani Israel apa, tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Apa itu? Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-36. Innallaha robbi wa rabbukum fa'buduh haza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Betul. Buka Yohanes 20:17. Iya betul, udah ngerti betul. Itu kan sebagai 19:3. manusia yang ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana, Pak? Hah? Sebagai Tuhannya kemana? Loh, sebagai manusia dia ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana? Ya ada dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus. Sebagai firman. Jadi kan saya bilang, Ya. Isa Al-Masih satu pribadi unik yang punya 2 sifat. Oke. Ilahiyat dan insaniah. Bapak tahu nggak itu ajaran dari mana? Ajaran Injil, enggak. Enggak, ini Bible, Pak. Enggak, saya baca dulu. Ini Bible-nya Amerika nih, Pak. Katolik Amerika nih. Saya baca yang you bilang tadi. Oke. Kisah para Rasul 11 ayat 26 ya. Ya, dari 25, Pak. Oke, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Nah, Dan setelah mereka bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Barnabas, Mereka tinggal Paulus. bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu
pertama kalinya Ya. disebut Kristen. Nah. Bukan Barnabas, disebut orang-orang. Baca. Tinggal sama siapa? Orang-orang itu tinggal sama siapa? Bukan Tinggal di orang-orang Antioquia. Yahudi menyebut para pengikut Yesus itu Kristen. Pengikut Orang-orang. Kristus. Iya, Kristen. Pengikut Kristus. Ada tulisan Kristus itu, Pak? Nah, itu artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kata siapa? Lah, kata siapa? Nah ini ada nggak Pak pengikut Kristus? Kristen. Kristen artinya begitu. Jadi itu Di mana Pak ada ketulisan Kristen pengikut makna di Kristus? sini maknanya. Nggak ada kata Kristus, Pak. Kenapa orang-orang menyebut dia Kristen? Kenapa? Iya, gini. Ya, kenapa, Mereka Pak? tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka ini siapa, Pak? Mereka. Siapa mereka? Paulus, Barnabas, Barnabas, dan Iya. Paulus, dan Barnabas. Iya, situ. Iya, dan siapa? Dan kawan-kawan, ya. Paulusnya mana? Dan kawan-kawan. Ada Paulusnya nggak? Ada Paulus. Ada Paulusnya ya. Jadi yang tinggal di Antioquia selama setahun itu Barnabas dan Paulus Ya. bersama dengan pengikut-pengikutnya. Murid-murid itu Ya. pertama kali disebut Ya, Kristen. yang nyebut siapa? Mana ada tulisan Yesusnya, Pak? Enggak, yang nyebut Kristen tadi. Ya orang-orang di sekitar Ya, situ itu. menyebut Itu mereka. Barnabas. Yang mana Kristusnya? Bukan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di mana kata Secara Kristusnya? bahasa itu Dia kan bahasa. sebetulnya Nah, Kristen iya. itu. Itu kan menurut pengertian orang Kristen. Itu secara bahasa. Iya, menurut orang Kristen. Orang tahu orang-orang ini pengikut Yesus, makanya Pak, Kristen. tolong Oh. tunjukkan saya Matius sampai Yohanes. Yesus menyebut kata Kristen. Loh, tidak ada. Oh, tidak ada. Lucu. Atau Yesus mengajarkan konsep Kristen. Muhammadiyah artinya apa? Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah. Iya. Ya pengikut Nabi Muhammad. Ya, itu udah. Terus? Ya itu udah. Kristen pengikut Kristus. Lah. Apa masalah? Iya sekarang, makanya kalau Bapak bilang Kristen pengikut Kristus, saya tanya Matius sampai Yohanes, Yesus pernah nyebut kata Kristen enggak? Enggak. Enggak loh. Oh enggak. Orang mengikuti Yang dia. Yesus pernah mengajarkan konsep Kristen enggak, Pak? Banditan. Enggak, saya nanya. Enggak. Yesus Yesus nggak bikin agama pernah Kristen. enggak pernah Pak ya? Enggak. Berarti Kristen agama siapa? Enggak, Kristen bukan agama. Jadi apa? Pengikut kelompok. Jadi sekarang jadi agama nggak? Iya. Pak? Dia jadi agama dibuat Yang bikin siapa? manusia. Manusia. Siapa? Ya orang-orang kan. Orang-orang dia. Iya. Semacam gini, Advent bukan agama, tapi diagamakan. Diagamakan. Agama Advent bukan Eh, agama. tadi Bapak bilang, yang tadi Bapak bilang, apa firman jadi manusia Pak ya? Iya. Dari mana Pak ajarannya nih? Kebaca nggak? Yohanes. Iya, Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Kecil kali. Bisa baca nggak Pak? Kecil kali ya. Dari mana nih? Ah, udahlah, udah. Masih banyak nih Pak. Oh, masih Iya. sampai subuh nggak kelar ini. Masih banyak ini. Belum lagi ini nih. Iya. Saya- Yohanes. Pertanyaan saya kan sebelum puasa ya. Iya, silakan. Kecil banget, Pak, tulisannya, Pak. Tadi saya udah jelasin. Belum puas kan? Oh, iya, makanya saya jelasin Pak. Saya tunjukin buktinya. Saya tunjukin buktinya. Hellenistic philosophy. Oke, tolong baca Pak. Jangan dilanjut lah, udah malam, udah malam. Loh, tadi Bapak nanya kan saya belum jawab. Kan belum jawab. Siapa jangan? Ini saya jawab nih. Saya jawab sekarang nih Pak. Jangan lama. Saya bacain ya Pak ya. Nah, Ayat yang berbunyi, sebab pada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. saya tanya kenapa jadi Islam? Iya, ini saya jawab dulu Pak. Kesini dulu, baru saya kasih tahu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada catatan kakinya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nggak ada masalah. Oke, masalah. satu, oke. Dulu, Pak. Iya, saya jawab nih, saya jawab. Ya, nggak masalah. Saya jawab, Pak, saya jawab. Tenang aja, Pak, saya jawab. Saya jawab, Biar, Pak. biar. Saya jawab. Kasih dulu. Iya, ya. Kasih dulu. Meninggalkan Bible-nya adalah itu. Oke, Biar, itu. iya, udah. Yang pertama. Yang kedua, kontradiksinya banyak nih ada dalam buku saya. Berarti- Saya jawab, Pak, saya jawab. Bapak dengar aja, Bapak Komentari dong. Iya, Bapak dengar aja, kan belum selesai. Nggak apa-apa, Pak. Kan belum selesai. Bapak mau dengar nggak jawaban saya? Iya. Ya tolong diem Pak, tolong diem kalau mau dengar ya. Tapi itu saya counter lagi. Ya boleh dikonter kalau saya sudah selesai. Oh, ini buku Donitan. Nah, ini buku saya, isinya kontradiksi semua. Masih. Kalau ada pendeta yang mau Jawab. debat sama saya dengan ini boleh ya. Kasih saya biar saya Nanti dulu Pak, saya jawab dia Pak. Yang ketiga, kenapa saya pilih Islam? Karena Islam murni firman Allah SWT, dan di dalam Quran itu ternyata terbukti bukan karangan seorang manusia. Ya, betul. Kok betul? Kok betul? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Apa, Pak? Saya tanya Bapak ya. Kalau di dalam Quran yang ditulis kira-kira tahun 610 sampai 632 Masehi, ya Pak ya. Ada yang mengatakan alam semesta kita tuh mengembang. Oke. Di abad ke-20
yang namanya Profesor Edwin Hubble baru ngomong alam semesta kita tuh mengembang. Kenapa? Karena Profesor Edwin pakai teleskop namanya. Abad 7 belum ada teleskop. Kira-kira karangan siapa? Bapak bisa nggak sebutkan ke saya ilmuwan pada abad 7 yang mengatakan alam semesta itu mengembang di luar Quran? Tolong Pak jawab saya. Ya nggak ada masalah itu. Enggak, Bapak tahu nggak? Agama itu bicara keselamatan. Enggak, saya ngomong keselamatan, Pak. Nah, untuk apa nggak selamat? Enggak, saya nggak ngomongin keselamatan dulu. Apa tidak menjadi keselamatan? Nah kan Bapak tadi nanya, kenapa saya pilih Islam? Iya. Karena Islam, kitabnya nggak mungkin karangan manusia, gitu. Dan di dalam Islam, ya Pak ya, belum selesai Pak. Rahmatan lil alamin, tidak kenal suku, ras. Ya, jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab, orang non Arab tidak juga lebih baik daripada orang Arab, orang kulit merah tidak lebih baik dari orang kulit hitam, dan sebaliknya. Sama aja, di mana-mana juga. Iya, ntar dulu Pak. Ya sama aja. Kalau sama aja, kenapa orang Ethiopia nih? Kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam Pak? Saya tanya. Kalau sama aja. Jawab Pak, ayo. Ya apa masalah? Lah, Itu kan persepsi dia. kan Bapak bilang sama aja. Iya. Kalau sama aja, saya tanya, kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam? Sama itu tidak ada rasial di agama Kristen, tidak ada rasial. Oke, sekarang kalau nggak agama rasial, Yesus turun, kan Tuhan nih, Yesus nih, turun jadi manusia Pak, mengambil ras apa? Yahudi. Nah, rasis nggak kalau begitu Pak? Loh, ya itu kan bukan rasis dong. Nah, terus kenapa? Saya orang Cina pengen Pak punya Tuhan sipit Pak. Itu kan ya, jadi manusia kan. Betul nggak Pak Lamsen? Bukan rasis dong. Nah, kenapa dia ngambil rasnya Yahudi? Boleh-boleh aja dong. Iya, enggak. Iya rasis nggak kalau begitu? Ini orang Batak. Nggak rasis nggak? Nggak menunjukkan. Udah lah, nggak rasis lah. Kenapa nggak rasis? Kenapa dia milih satu ras gitu? Rasis itu perbuatannya, bukan karena keturunan. Iya. Apa orang Batak rasis dia? Kenapa kalau begini? Kalau begini rasis nggak nih? Hah? Rasis nggak nih? Saya nggak tahu. Apa itu? Apa ini apa itu? Ethiopia, Iya. Kristen Ethiopia, yang mana taunya Yesus dan ibunya tuh kulit hitam. Ya itu terserah dia. Lah iya rasis nggak kalau nggak maksud saya? Ya, Itu kan orang itu dia. Nggak rasis nggak maksud saya? Orang Kristen. Nggak rasis nggak? Bukan orang yang Kristen. Kitabnya lebih banyak daripada Bapak. Terserah dia. Nah sekarang gini Pak. Nah, orang itu. Iya. nggak jadi masalah. Udahlah, jadi Eh, udah malam ini. Kalau ini rasis nggak Pak? Ayo. Ayo. Saya mau tanya. Enggak rasis. Bukti semua tuh. Untuk siapa Pak ini Pak? Ya kenapa rasis? Untuk siapa ini Bible? Apa? Nah, orang Bible ini untuk siapa? Orang negro. Untuk orang kulit hitam. Iya. Iya, nih. Rasis nggak? Rasis nggak? Salah. Justru ini bagus diterjemahkan agar orang negro ngerti. Oke, sekarang saya tanya, kenapa yang Genesis pasalnya dikurang-kurangin? Nah, itu topik lain lagi. Oh enggak, justru saya ini bukti rasis. Rasis. Justru ini bukti rasis ya Pak? Sekarang Quran bahasa Arab rasis enggak? Enggak, karena diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang bisanya bahasa Arab. Rasis. Enggak. Rasis. Lah, emang Nabi Muhammad bahasa apa? Rasis. Nabi Muhammad bahasa apa? Yesus bangsa Yahudi rasis. Iya. Sekarang Muhammad Sekarang Yesus bahasa apa Pak? Yesus bahasa apa? Wah, bisa bahasa Bukan Yunani, belajar seperti bisa bahasa itu saya Yunani, maunya. dia. Bisa bahasa Yunani. Ya bisa bahasa Arab. Nah, yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Hah? Nggak Hah? ada Yesus. Hah? Bukan Yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Yesus tidak menulis. Oke, sekarang murid-murid Yesus yang nulis Yunani yang mana? Itu dalam bahasa Terjemah. Yunani. Iya, siapa yang nulis? Petrus. Lukas ya, ya. Nah, itu tadi udah saya tunjukin, Pak. Bukan tulisan orang begini, nama itu. Sekarang saya tunjukin. Kejadian 50 pasal jadi 14. Exodus 40 jadi 2. Imamat 27 jadi 0. Ini banyak dibuang nih, Pak. Ini Pak. topik Enggak nih, banyak yang dibuang nih. Pak Dodi, saya mau tanya yang Tunggu saya tanya, tunggu. Ini banyak yang 0 nih, Pak, dibuang nih. Ya ini topik lain lagi. Rasis nggak maksud saya, Pak? Enggak lah. Kok enggak gimana? Rasis kok. Sekarang kalau nggak rasis, kenapa disebutnya Negro Bible, Pak? ya yang bikin ya Pak. Lah iya, rasis nggak? Enggak Yang lah, bikinnya. justru ini bagus bukan kalau. Oh, bagus. Iyalah. Kalau bagus kenapa? rasis itu orang negro nggak boleh, itu rasis. Nah iya, kenapa dibuang-buang? Ini kenapa dibuang-buang, dinol-nolin nih, Pak? Itu kisah lain lagi. Oh, entar dulu, kenapa dibuang? Ajarannya Tapi sama nggak rasis. dengan kitab lain? Ini Bible diambil dari Bible-nya Kristen yang dibuang-buang, dikurang-kurangin. Iya bukan rasis. lah. Apakah Kamu dia, bukan rasis? apa dia apa Tapi ajaran kenapa ini Nah, khusus itu buat rasis apa? tahu Iya, membedakan apa? ras? Iya. Iya. Seperti nggak ada- Kenapa Yesus ngambilnya cuma satu ras? Ya nggak mungkin satu orang rasanya macam-macam. Nah, itu dia makanya yang saya bilang Yesus tidak Tuhan. Muhammad Arab. Makanya Tuhan tidak mungkin jadi manusia karena ketika jadi manusia dia jadi rasis, Pak. Pak, kalau bicara begitu Pak, Nah, sama aja Bapak bicara ya seperti tadi bilang. Apa? Kenapa waktu pertama kali turun di Arab?
Itu ada jawabannya, ada jawabannya. Rasis. Makanya saya tanya, Nabi Muhammad bahasa apa? Bahasa Arab. Ya sudah. Kalau orang bisanya bahasa Arab dikasih bahasa Yunani gimana, Pak? Nah, kenapa enggak Di bahasa Batak. Maunya di Batak. Oke, nah berarti nabinya harus orang Cina. Kenapa Bapak Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, bahasa Indonesia Ada ujungnya itu ini. punya berapa kosakata? Ada yang tahu? Tunggu sebentar. Tahu? Maksud tujuan Bapak apa nih ngomong? Nah, saya nanti buktikan. Kenapa dalam bahasa Arab? Saya buktikan. Bahasa Arab hebat itu. Saya buktikan. Itulah. Saya buktikan. Bahasa Allah. Sekarang bahasa Indonesia berapa kosakata, Pak? Udah malam. Tunggu, Pak, tunggu. Berapa? Udah, pertanyaan saya Mana apakah itu ingat batas dia? bahasa, Pak? Mana tahu dia kosakata. Nanti menjawab pertanyaan Bapak. Nanti menjawab pertanyaan Bapak. Indonesia kosakatanya ada berapa? Ya mana ingat lah. Saya juga nggak tahu udah berapa. Kurang lebih cuma 250.000 kosakata. Bahasa Inggris tahu nggak berapa? Hanya sedikit, gak lebih banyak Arab lah. Kira-kira berapa? Menunjukkan bahasa Arab tuh hebat itu aja. Tunggu, Pak. 650.000. Bahasa Arab berapa? Ini sudah nggak kuat. Nggak tahu. 12 juta kosakata. Bisa jadi itulah alasan kenapa Allah menurunkan dalam bahasa Arab itu. Apapun alasannya tetap rasis. Rasisnya di mana? Ya kenapa Arab? Lah, Kenapa yang Nabi Muhammad bahasanya apa? Arab? Ya udah. Ya, rasis. Ya, sekarang kalau nabinya bisanya bahasa Arab, mau dikasih bahasa Cina, mau dikasih bahasa Jawa. Ya Bisa, nggak Pak. mungkin lah. Lah, ya nggak mungkin, makanya rasisnya di mana? Ya, karena bahasa Arab. Tapi Rasisnya di mana? kok Ini- Yesus Yahudi rasis. Loh, Kenapa Muhammad sekarang kalau Yesus Tuhan jadi manusia, kenapa dia ngambil rasa Yahudi? Saya orang Cina juga pengen punya Tuhan sipit terima gitu. kasih banyak. Ya, Saya di sini bukan mendapat ilmu rupanya. mic-nya dipulangin dong, mic-nya. Ternyata saya nggak dapat ilmu, saya kasihan. Ya, sama-sama. Buka dulu, Bapak Salam. Buka dulu. Bapak jangan sahadat, Buka. ya Pak ya. Saya kasih tahu, Bapak jangan sahadat kalau nggak yakin, dan Bapak nggak boleh, Ustaz tidak berhak melarang saya. enggak, dan Bapak jangan main-main dengan kata-kata Muhammad Rasulullah. Nggak boleh, Ustaz Pak. tidak bisa melarang saya dalam hal bersyahadat saja. Enggak. Itu hak saya. Enggak, saya tahu hati Bapak. Saya tahu hati Bapak. Bapak belum mau sahadat. Ajaran- Boleh, 0812. Ajaran Bapak Dunitaan. Ini saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Bapak jangan bercandain kata Muhammad Rasulullah. Iya, nggak masalah. 812. Tapi apa itu? Ya. Ayo boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Pak Donitan gini tulisannya. Doni. Dondi. DON DY. DY. Selatan. Ya. Cen. Ayo. Siap. Dia belajar agamanya berkutat terus. Ini belum apa-apa loh, Pak. Tadi yang ngomong ini belum apa-apa loh. Serius. Berapa tahun lu belajar? 10 tahun. 10 tahun. Buset. 10 tahun. Kegiatan lainnya ini Kontraktor. Wah. kontraktor. Iya, gua bangun pabrik, bangun gudang di Sumatera. Oh, Iya, masih sekarang. masih. Pakai WF. Iya. WF atap ini atap apa? Singalung. Kita di kontraktor. Oh iya, di mana? Di Jakarta. Jakarta. Belanja besi di mana? Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan yang luar biasa ini adalah bahwa kebenaran sejati dari Sang Pencipta tidak akan pernah dapat ditutupi oleh rekayasa teologi manusia melintasi sejarah. Momen ketika Kodonitan melemparkan pertanyaan menohok mengenai siapa pilar utama pembentuk doktrin kekristenan modern seketika membungkam ketiga pemuka agama tersebut. Diskusi ini membuka mata kita bahwa dogma Trinitas serta penuhanan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sesungguhnya tidak bersumber dari ajaran otentik beliau, melainkan hasil rekonstruksi teologis yang digagas oleh Paulus dari Tarsus. Beliau memaparkan fakta tekstual bahwa risalah Nabi Isa alaihissalam sejatinya adalah tauhid murni yang menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mendudukkan diri beliau murni sebagai utusannya. Sebuah ajaran yang sepenuhnya selaras dengan Islam. Ketajaman hujah berbasis data historis bahkan meluluhkan kerasnya dogmatika hingga di penghujung acara salah seorang pendeta tergerak hatinya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.